Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi laboratorium di SMAN 10 Bandung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arlina Farah Anwar dengan nomor induk mahasiswa 12120800005 dari kelas 1K. Adapun latar belakang dari observasi. Pengertian observasi sendiri menurut Margono tahun 2007, observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Alasan melakukan observasi ini yaitu untuk mengamati tentang bahan dan alat yang umumnya ada atau tersedia di laboratorium sekolah, serta kelengkapan administrasinya. Karena sangat perlu kita ketahui mengenai pengelolaan laboratorium yang baik, agar kegiatan praktikum berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke pembahasan kondisi laboratorium, pelaksanaan observasi, dan kondisi setelah observasi. Kondisi awal laboratorium. Laboratorium di SMAN 10 Bandung sudah lengkap dan cukup tertata. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tempat penyimpanan alat yang lembab. Yang kedua, tidak adanya saluran atau tempat penampungan limbah. Dan yang terakhir, ada beberapa bahan yang tidak disimpan di gudang penyimpanan. Dapat dilihat pada gambar pertama, ini merupakan rak alat ini merupakan rak alat yang terlihat lembab dan berjamur. Pada gambar selanjutnya dapat dilihat ada beberapa bahan atau zat cair yang disimpan di bawah wastafel. Dan pada gambar ketiga juga dapat dilihat ada beberapa bahan yang disimpan di pinggir wastafel. Di sini ada ruangan. Nah, ruangan ini itu merupakan ruangan persiapan sebelum melakukan praktikum. Gambar selanjutnya merupakan gambar lemari asam. Jadi lemari asam ini itu dipenuhi dengan bahan-bahan juga karena gudang penyimpanan dan rak penyimpanan bahan itu sudah penuh. Jadi ada beberapa bahan yang disimpan di luar gudang penyimpanan. Gambar selanjutnya merupakan gambar rak penyimpanan bahan. Nah, di rak penyimpanan bahan ini sudah tertata dengan rapi sesuai dengan fasanya. Ini merupakan gambar selanjutnya merupakan data dari bahan-bahan yang ada di laboratorium, keadaan bahannya, dan jumlah bahannya. Gambar selanjutnya merupakan gambar rak alat. Rak alat di sini juga sudah tersusun dengan rapi. Alat-alatnya sudah disesuaikan dengan bahan-bahannya. Misalkan alat yang terbuat dari kaca dikelompokkan dengan alat yang terbuat dari kaca. Dan alat yang terbuat dari porselen juga dikelompokkan dengan alat yang terbuat dari porselen. Di sini dapat kita lihat ada data alat-alat yang ada di setiap lemarinya, baik jumlah maupun keadaan alat tersebut. Gambar selanjutnya merupakan beberapa data administrasi yang ada di laboratorium tersebut. Pelaksanaan observasi. Karena tidak terlalu diberi akses untuk menata laboratorium, jadi saya hanya melakukan pengamatan tentang alat dan bahan yang tersedia di laboratorium, juga melakukan pengamatan mengenai administrasi laboratorium. Saya juga melakukan wawancara kepada guru kimia mengenai kegiatan praktikum dan kendala yang dihadapi ketika melakukan praktikum. Pelaksanaan observasi. Perlu diperhatikan kembali, tempat penyimpanan alat yang lengkap karena dapat menyebabkan kerusakan, terutama pada alat yang terbuat dari karet. Perlu diperhatikan juga agar limbah hasil praktikum tidak langsung dibuang ke saluran wastafel. Pembuangan limbah secara langsung berlaku untuk bahan kimia yang dapat larut dalam air dalam konsentrasi yang kecil, misalnya cuka. Tidak berlaku bagi bahan-bahan yang lain.
Selanjutnya, ada kendala ketika melakukan observasi. Ketika pengajuan perizinan observasi itu sangat sulit. Jadi saya itu mengajukan surat pengajuan observasi itu pada minggu kedua waktu observasi. Namun di ACC-nya itu pada minggu terakhir waktu pelaksanaan observasi. Dan juga tidak terlalu diberikan akses lebih untuk menata alat-alat, dan bahan yang ada di laboratorium tersebut. Kesimpulan dari hasil observasi kali ini, pengelolaan laboratorium di SMA N 10 Bandung sudah cukup baik karena pihak sekolah sangat memfasilitasi baik alat maupun bahan di laboratorium. Keadaan laboratorium pun sudah tertata cukup rapi, seperti alat yang disusun berdasarkan bahan dan bahan yang disusun berdasarkan fasa dari bahan tersebut. Walaupun pembelajaran secara daring, pihak sekolah juga masih mengadakan praktikum secara via online. Perlu diperhatikan tempat penyimpanan alat agar alat-alat penggunaannya. Organisasi laboratorium belum lengkap karena masih ada guru kimia yang merangkap menjadi laboran. Kelengkapan administrasi sudah baik, namun ada beberapa yang belum berjalan dengan baik. Sekian presentasi mengenai hasil observasi laboratorium di SMA N10. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.